Baik, pemirsa, kita melihat untuk keadaan sekarang berkaitan dengan rencana vaksinasi COVID-19. Tentu juga ada batasan-batasan usia atau prioritas yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Artinya ini yang didahulukan. Nah, ini juga usia-usia, apakah anak-anak juga masuk dalam prioritas untuk mendapatkan vaksin COVID-19? Nah, ini yang kita akan bertanya juga kepada dua narasumber, Pak Yosep dan juga Pak Yudi. Ini seperti apa berkaitan dengan rencana vaksinasi COVID-19? Apa kabar anak-anak? Ya, jadi memang kalau kita lihat informasi pemerintah, prioritas utama sekarang ini tentu kelompok-kelompok masyarakat 18 sampai 59 ya, dan ada kelompok-kelompok tertentu yang diutamakan. Kami sebenarnya ikut mendukung strategi ini karena kami lihat walaupun anak secara langsung belum menjadi fokus untuk vaksin COVID-19 ini, tetapi kelompok-kelompok yang diprioritaskan ini sangat mempengaruhi kehidupan anak. Jadi seperti tenaga kesehatan, itu menjadi fokus utama. Tentu kalau tenaga kesehatan sehat, maka pelayanan kesehatan termasuk untuk anak-anak juga tidak terganggu. Yang kedua, tenaga pendidikan menjadi fokus. Nah, kita sendiri tahu, apalagi di Kota Kupang ini masih banyak sekolah yang belum bisa beroperasi secara normal. Harus melakukan pembelajaran jarak jauh, bahkan kadang-kadang karena kesulitan infrastruktur, anak-anak bahkan tidak bersekolah. Nah, kalau sekolah sudah bisa beroperasi normal dengan guru-gurunya sudah terlindungi, tentu itu juga ikut membantu perkembangan anak. Jadi kami lihat sebenarnya fokus dan strategi yang diambil ini ikut membantu anak juga. Baik. Dan Pak Yosep, ini untuk tahapan vaksinasi usia 18 sampai 59 tahun, untuk apa skema mungkin ya, ini bagaimana untuk pembagiannya? Ada skema program, skema mandiri, mungkin dijelaskan Pak Yosep. Silakan. Ya, baik Pak David. Jadi dalam hal vaksinasi COVID-19, pemerintah menentukan dua skema pelayanan. Yang pertama skema program, yang kedua skema mandiri. Bedanya skema program dan skema mandiri adalah kalau skema program itu secara gratis untuk kelompok yang akan mendapatkan vaksinasi karena sudah dibayarkan oleh pemerintah. Sementara skema mandiri itu dibayarkan oleh BUMN. Jadi dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan kelompok umur 18 sampai 59 tahun yang akan mendapatkan pelayanan di tahap awal itu dibayarkan oleh BUMN. Baik, dan ini juga berdasarkan peraturan Presiden ya, Pak Yosep, mungkin dijelaskan juga untuk kita di momen yang baik ini juga. Ya, jadi itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020, penetapan jenis dan jumlah vaksin COVID-19 dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan mendapat atau memperhatikan pertimbangan dari Komite Penanggulangan COVID dan Percepatan Ekonomi Nasional atau biasa disebut dengan KPCPN. Baik. Oke. Dan bagaimana juga dengan anak-anak? Ini bagaimana dengan anak-anak untuk mendapatkan vaksin COVID-19? Ini seperti apa? Kan usianya 18 sampai 59 tahun ya diprioritaskan. Tetapi untuk anak-anak seperti apa? Ya, walaupun bukan belum menjadi prioritas ya, belum menjadi prioritas. Tapi ini harus nih. Iya, untuk tahap awal memang yang dilakukan hanya khusus untuk 18 sampai 59 tahun. Kenapa demikian? Yang pertama, karena usia itu adalah usia produktif. Yang kedua, secara epidemiologi
penderita yang banyak terpapar adalah di kelompok umur 18 sampai 59 tahun. Yang ketiga, uji coba klinis vaksin COVID ini hanya dilakukan pada kelompok 18 sampai 59 tahun. Ke depan, mungkin nanti akan menuju ke anak-anak dan usia lanjut. Oke. Nah, tapi untuk tahap awal memang uji klinisnya hanya diperuntukkan pada usia 18 sampai 59 tahun. Sehingga dibatasi pada kelompok itu. Baik, kita harapkan artinya ini semua juga dapat tercapai dengan baik, dan juga teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik itu juga dari UNICEF perwakilan Nusa Tenggara Timur, Pak Yuri, tentu juga ini banyak hal yang ya mungkin agak terganggu sedikit di 2020 dan menjadi pekerjaan rumah juga di 2021. Dari UNICEF mungkin ini seperti apa? Jadi sebenarnya walaupun 2020 ini kita cukup terganggu dengan pandemi COVID-19, tapi saya kira pesan kita tetap sama, yaitu tetap jaga anak-anak kita sehingga bisa tumbuh berkembang secara sehat, dan dengan demikian bahwa kita harus tetap menjaga bahwa imunitas kekebalan tubuhnya baik dengan melakukan imunisasi. Kita semua termasuk saya kira yang paling penting orang tua harus sadar dan tahu apa saja yang dibutuhkan oleh anak khususnya di jadwal imunisasi, sehingga kita dengan sadar membawa anak untuk mengimunisasinya. Baik. Oke, dan Pak Yosef, ini berkaitan dengan sasaran prioritas ya. Ini usia-usia prioritas tadi sudah disampaikan ya, ini untuk step by step-nya. Untuk step by step. Ini garda terdepan sebelum nanti tentu juga ada harapan dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan Pak Yosef. Jumlah penduduk dari usia penduduk 18 sampai 59 tahun. Nah, ini siapa saja yang nanti bakal didahulukan nih berkaitan dengan vaksinasi? Oke, untuk tahap awal itu yang jadi prioritas adalah tenaga kesehatan, ya, tenaga kesehatan. Itu tenaga kesehatan secara umum, ada tenaga kesehatan yang di TNI, ada tenaga kesehatan yang di Polri, itu yang jadi prioritas pertama. Nah, secara perhitungan kita NTT itu akan mendapatkan sekitar 25.000 sekian tenaga yang akan diimunisasi. Dengan total vaksin yang kita butuhkan itu 50.000 dosis atau 50.000 vial. Oke, baik. Dan dengan imunisasi ini, vaksinasi ini ya, tentu juga diharapkan untuk kita semuanya, tentu dengan tema pagi ini juga kaitannya juga kita terbebas dari segala sakit penyakit ya, kalau mau dibilang seperti itu. Untuk ya, kalau semuanya sehat pasti pergerakan ekonomi juga baik nih ya, tetapi yang paling utama ini kesehatan nih. Kalau tubuh fit pasti semuanya dapat berjalan dengan baik. Tentu banyak harapan juga dari teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan tema kita pagi ini. Pak Yosef, silakan untuk menyampaikan. Iya. Jadi harapannya kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, kepada orang tua untuk jangan sampai tidak membawa anak datang ke tempat pelayanan posyandu. Harus membawa anak-anak untuk mendapatkan pelayanan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, sehingga bisa tidak terjadi transmisi COVID di pelayanan itu. Karena imunisasi itu adalah hak anak untuk mendapatkannya. Baik. Demi generasi bangsa. Dan semangat juga untuk 2021 dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan teman-teman di UNICEF perwakilan Nusa Tenggara Timur untuk mensejahterakan lagi anak-anak dalam hal ini untuk target yang harus dicapai di 2021 yang mungkin agak tertunda di 2020 berkaitan dengan keadaan kita di dunia ini berkaitan dengan COVID-19. Sekali lagi terima kasih Pak
Yudhistira Iwangu, pimpinan UNICEF Perwakilan Nusa Tenggara Timur, sudah memberikan informasi bersama dengan Bapak Yosef Kopertino, SSI, staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita sudah melihat bagaimana juga dengan kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi terima kasih berkaitan dengan anak-anak juga, dan untuk Anda pemirsa yang sementara menyaksikan, terlebih khusus juga untuk para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak untuk imunisasi di tempat yang sudah ditentukan, ya posyandu atau dimanapun juga itu, supaya semuanya juga dapat berjalan dengan baik. Anak sehat, pasti orang tua juga bahagia. Ya, ini pesta jalan terus nih. Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk narasumber berdua dan juga untuk Anda pemirsa, bahkan juga untuk Anda semua yang sementara menyaksikan special talk show bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Saya David Plaikol. Sampai jumpa.